Laboratorium cek. Penggunaan perangkat standar kerja di lab Fakultas Teknobiologi. Yang pertama adalah penggunaan JustLab. JustLab berguna sebagai salah satu alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh pekerja laboratorium. Lalu yang kedua adalah penggunaan masker. Masker ini berguna untuk menghindari terhirupnya zat-zat beracun. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan sarung tangan lateks untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia atau bakteri yang berbahaya. Kemudian yang keempat adalah alat pelindung mata, guna melindungi mata dari debu ataupun percikan bahan kimia yang berwujud cair. Jadi, perangkat standar kerja di lab Fakultas Teknobiologi adalah JustLab, masker, kacamata, dan juga sarung tangan. Kemudian, khusus untuk perempuan dengan rambut panjang, wajib mengikat rambutnya ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membawa sabun cuci, serbet atau tisu, dan juga belajar modul praktikum ya. Terima kasih. Oke, selamat datang semuanya di Laboratorium Kalbe Ubaya Hanbabel Laboratory. Laboratorium ini merupakan hasil kerjasama antara ketiga belah pihak, Universitas Surabaya melalui Fakultas Teknobiologi, Farmasi dan Kedokteran. Kemudian ada Bintang 7 sebagai anak perusahaan dari KB Pharma dan Hanbang Bayu Lab yang merupakan satu laboratorium di bawah Kyunghee University Korea yang bekerja di bidang herbal medicine. Jadi untuk proyek pertama sejak lab ini dibangun di tahun 2017 adalah melakukan scale up produksi massal dari tissue culture ginseng gunung atau culture mountain ginseng. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sudah mulai merambah beberapa penelitian terkait tanaman herbal asli Indonesia, salah satunya adalah jahe merah. Jadi di sini di lantai 3 gedung FG lab ini berlokasi dan ada 4 ruangan, dari ruang preparasi, kemudian nanti ada ruang kultur, ada ruang ekstraksi, dan di sini ada ruang analisa. Jadi di situ memang ini labnya bukan untuk fasilitas kampus, bukan untuk fasilitas fakultas, tetapi lab ini terbuka jika ada kerja praktek, misalnya magang ataupun skripsi yang bisa berhubungan dengan topik-topik yang ada di lab ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. We can't go back to the way that we used to love. We can't go back to the way that we used to. Selamat datang di Laboratorium Bioteknologi Mikroorganisme. Jadi di lab ini sesuai dengan namanya, banyak akan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan mikroorganisme. Jadi organisme yang berukuran sangat kecil. Apa saja yang bisa kita kerjakan? Antara lain misalnya interaksi mikroorganisme di lingkungan dan sebagainya. Jadi beberapa alat yang menunjang untuk kegiatan tersebut antara lain adalah fermentor, lalu juga ada spektrofotometer untuk mengukur konsentrasi mikroorganisme, juga pastinya untuk pengamatan mikroorganisme ada mikroskop. Selain itu, di laboratorium ini juga menyimpan koleksi berbagai bakteri yang diawetkan dengan suhu dingin atau bisa juga dengan dikeringkan, yaitu dengan menggunakan alat freeze dryer. Nah, selain alat freeze dryer tadi, kita juga bisa simpan bakteri pada suhu minus 80 derajat Celcius menggunakan freezer dengan suhu minus 80 derajat Celcius tersebut. Lalu ada juga tentunya untuk menentukan mikroorganisme yang kita pelihara di dalam laboratorium, kita punya inkubator. Baik inkubator statis ataupun inkubator dengan penggerak yang dinamakan dengan shaking inkubator. Jadi dengan inkubator ini kita bisa men-set dengan suhu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme tersebut supaya tumbuh dengan baik.
shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Do it just the way you like. Maybe I could wait for time. Are you? Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my Halo adik semua, perkenalkan nama saya adalah Ibu Krisnasari. Saat ini saya sebagai Kepala Laboratorium Purifikasi dan Biologi Molekuler Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan laboratorium ini kepada adik semua. Nah, Laboratorium Purifikasi dan Biologi Molekuler saat ini lokasinya ada di Fakultas Teknobiologi, berada di gedung TG lantai 4, ruang 4.7. Nah, adik-adik bisa berkunjung suatu saat ke laboratorium kami. Laboratorium kami memiliki visi yang sejalan dengan visi Fakultas Teknologi Surabaya, yaitu menjadi laboratorium yang handal dalam melakukan penerapan, pengembangan, dan inovasi di bidang purifikasi dan biologi molekuler berbasis sumber daya asli Indonesia. Misi laboratorium kami adalah mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, kualifikasi keilmuan, serta keterampilan yang unggul dalam bidang purifikasi dan biologi molekuler. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong penerapan inovasi dalam bidang purifikasi dan biologi molekuler dengan mendayagunakan sumber keanekaragaman hayati lokal Indonesia bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam laboratorium kami ada beberapa orang dosen serta teknisi laboratorium yang tergabung. Berikut adalah dosen-dosen yang terlibat atau aktif meneliti di laboratorium purifikasi dan biologi molekuler. Ada Ibu Dr. Ernot Manil Kuleti Marianti Purwanto yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Surabaya. Kemudian ada Bapak Dr. Ernot Rizky Emantoko DPMSI. Beliau saat ini sebagai Dekan Fakultas Teknologi Universitas Surabaya. Ibu Dr. Mariana Wahyudi MSI, Bapak Dr. Ciko MSI Apoteker yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua atau Kepala Program Studi Magister Bioteknologi Universitas Surabaya. Kemudian saya sendiri, Ibu Krisnasari, kemudian dan Ibu Yulanda Antonius SSI MSc. Selain itu ada dua laboratorium technician yang aktif membantu penelitian di laboratorium kami. Ada Bapak Ahmad Sudekan, beliau area kerjanya dialah analisis berbasis biologi molekuler. Yang kedua adalah Ibu Fitri Setia Megawati, beliau banyak melakukan analisis terkait dengan analisis kimia. Nah, untuk pengembangan riset di laboratorium purifikasi dan biologi molekuler, masing-masing dosen memiliki area riset dan ekspertis sendiri-sendiri. Saat ini, Ibu Maria Goretti memiliki area riset di arah bioproduct purification, kemudian melakukan beberapa analisis kimia, dan melakukan biorefinery atau pemurnian. Nah, saat ini risetnya dikembangkan
profiling dan purifikasi dari produk protein, kemudian profiling dan purifikasi secondary metabolite dari tanaman, kemudian juga melakukan penelitian terkait pembuatan tepung komposit berbasis dari agroindustrial waste. Bapak Dr. Renat Tulisia Emantoko, area risetnya terkait dengan perubahan epigenetik abnormal penderita penyakit metabolisme melalui intervensi pangan fungsional. Saat ini beliau melakukan riset terkait deteksi dini epigenetik abnormal penderita diabetes mellitus yang didanai oleh DIKI. Kemudian beliau juga meneliti terkait jam epigenetik manusia Indonesia melalui kerjasama dengan University of California di Los Angeles. Berikutnya beliau juga membuat suatu kit deteksi virus penyebab penyakit udang yang didanai oleh DIKI. Ibu Dr. Mariana Wahyudi, beliau memiliki area riset di bidang bioteknologi kesehatan dan biologi molekuler kesehatan. Saat ini, beliau melakukan penelitian terkait dengan penyakit infeksi yang mendapatkan pendanaan dari hibah PIPP DIKI. Kemudian, beliau juga melakukan penelitian terkait TBC atau tuberkulosis yang mendapatkan pendanaan dari World Class Research tahun 2020. Berikutnya adalah Bapak Dr. Ciko MSc Apoteker. Area riset beliau adalah terkait dengan chemical and pharmaceutical biotechnology, secara spesifik pada bidang proteomik dan drug design. Nah, saat ini beliau aktif melakukan riset terkait dengan screening senyawa metabolit sekunder dalam pengembangan obat untuk digital aktivitas suatu protein. Kemudian beliau juga melakukan produksi metabolit sekunder menggunakan sistem kultur jaringan tanaman atau hidroponik beserta identifikasi atau uji aktivitas. Setelah itu saya sendiri, Ibu Krisnasari, saya banyak melakukan riset di area industrial enzyme dan industrial microbiology. Nah, saat ini riset saya terkait dengan karakterisasi enzim kitinase termostabil dari isolat lokal dengan aplikasinya pada produk senyawa-senyawa turunan kitin, khususnya untuk produk-produk farmaseutical. Nah, yang kedua, saya juga melakukan mobilisasi silanase dari Trichoderma ricii pada bengkoti termodifikasi serta aplikasinya pada proses glycinpa. Berikutnya adalah Ibu Yulanda Antonius. Ibu Yulanda Antonius ini memiliki area riset di bidang bioinformatika, biologi molekuler serta kultur sel hewan. Nah, saat ini beliau melakukan riset terkait dengan desain protein inhibitor menggunakan studi secara in silico. Kemudian beliau juga melakukan riset berupa identifikasi kemampuan metabolit sekunder sebagai agen bodybuilding. Nah, ini mendapatkan dana hibah internal. Nah, untuk mendukung riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen dan dibantu oleh mahasiswa yang ada di laboratorium kami memiliki fasilitas pendukung berupa alat-alat yang mensupport penelitian di lab kami. Ada beberapa alat-alat yang cukup advance di lab kami seperti adanya PCR atau thermocycler, kemudian kita juga punya qPCR di sana. Selain itu ada HPLC dan microprocedure. Selain itu juga ada beberapa alat-alat analisis yang ada di lab kami yang mensupport, yang akan bisa disaksikan secara langsung melalui video berikut. Demikian penjelasan saya terkait pengenalan terhadap laboratorium purifikasi dan biologi molekuler. Harapan kami kita didedikasikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita semua dan memberikan hasil riset yang terbaik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat datang di Laboratorium Bioteknologi Tanaman Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Jadi lab ini terdiri atas dua bagian sebenarnya.
Yang pertama adalah lab kultur jaringan tanaman. Ya, seperti terlihat di belakang ini ada banyak tanaman dalam botol, dan ini juga contohnya, ini adalah tanaman yang dibudidayakan secara kultur jaringan. Ini adalah kultur jaringan anggrek, di mana tanaman ditumbuhkan pada lingkungan in vitro. Nah, kita punya banyak koleksi tanaman lain seperti selain anggrek kita punya nilam, ada tanaman padi, jahe merah juga ada. Ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana membudidayakan tanaman secara in vitro. Kalau mau lihat hutannya Teknobio di sini. Ya, sebagai bentuk aplikasi dalam pembelajaran, di sini fakultas menyediakan set hidroponik yang menunjukkan aplikasi urban farming ataupun bisa digunakan untuk mempelajari pengaruh nutrisi terhadap tanaman. Make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby. Just say yes. Ya, halo semuanya. Saya John Suganati. Kali ini memperkenalkan diri sebagai koordinator untuk program kekhususan bionutrisi dan inovasi pangan. Program kekhususan bionutrisi dan inovasi pangan ini adalah cabang dari Fakultas Teknobiologi yang memang dimana kita lebih dalam akan mempelajari bagaimana proses mulai dari eksplorasi bahan pangan yang baru, inovasi di situ, bagaimana melakukan rekayasa bahan, kemudian bagaimana melakukan teknik pengolahan produk pangan, sampai akhirnya dengan hilirisasi, yaitu proses pengemasan, formulasi, produk akhir, presentasinya seperti apa, termasuk unsur-unsur gizi yang ada di situ, keamanan pangan sampai dengan di situnya. Jadi di sini memang akan memakai keilmuan bioteknologi dalam aplikasinya untuk beberapa produk pangan. Dan lab ini terdiri dari saya sebagai koordinator, ada dosen-dosen lain seperti Bu Kristina, Bu Ruth, Pak Yayon, ya, dan juga Bu Andia. Laporan untuk laboratorium pangan ini adalah Mas Pandu. Kita ada lokasinya di lantai 6 gedung TG bersebelahan dengan lab bioteknologi tanaman. Saat ini semuanya masih beraktivitas di situ. Nanti kita akan pindah ke gedung baru juga, dan di situ ada tambahan lab-lab lain. Ada teaching lab pangan, ada lab pangan beberapa kita bagi menjadi kimia pangan, ada lab untuk pemrosesan, ya, ada lab sensori, kemudian ada lab bakery untuk bahan-bahan roti, ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Selamat bergabung, lancar hingga semua proses MOP ini kalian bisa nikmati, kalian bisa jalani. Halo, perkenalkan, nama saya Pandu, laporan dari Lab Bionutrisi dan Inovasi Pangan. Secara umum, Lab Bionutrisi dan Inovasi Pangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Lab Analisa dan Lab Produksi. Lab Analisa ada alat-alat yang sebagai penunjang seperti tekstur analyzer untuk analisa tekstur, kemudian analitik untuk menimbang secara spesifik, kemudian furnace untuk analisa abu dan sebagainya. Kemudian untuk lab produksi, kita punya banyak alat untuk memproduksi bahan-bahan pangan yang dapat digunakan sebagai inovasi-inovasi pangan seperti ice cream soft case, kemudian deep frying, kemudian vacuum pump, vacuum frying, dan sebagainya. Kemudian salah satu unggulan dari lab kita adalah produk fermentasi. Seperti yang kita tahu, di sini ada produk fermentasi dari Fakultas Teknobiologi, yaitu kombucha dan kefir.
Jadi dua produk ini adalah salah dua jenis daripada produk unggulan dari Fakultas Teknik Biologi. Ini adalah proses-proses pembuatan daripada kombucha dan kefir. Sebelum kita kemas seperti ini adalah proses pembuatannya.